Aku pernah bahas tentang punya pacar di kantor. Tapi kali ini aku pengen bahas tentang orang yang sudah sama-sama punya pasangan tapi punya pacar di kantor. Buat ibu-ibu yang suaminya mungkin sedang LDM, dengerin ini sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Kembali bareng aku Linda di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam di malam hari sepulang kerja saat lagi capek-capeknya. Dan hari ini juga aku masih flu, suaranya juga masih belum pulih. Jadi mungkin agak sedikit mengganggu, tapi aku tetap komit pengen bikin konten ini. Aku pernah bahas tentang gimana caranya kalau kita punya pacar di kantor. Tapi mungkin saat itu aku belum bahas gimana orang yang punya pacar di kantor padahal dia sudah punya pasangan. Selama aku kerja cukup lama, hampir kayaknya kurang lebih 14 tahun, secara langsung aku nggak pernah lihat orang di sekitar aku yang punya pacar di kantor padahal mereka sudah menikah. Itu nggak pernah. Mungkin kalau denger itu ada, tapi aku nggak bisa buktiin bahwa itu benar atau enggak. Jadi sebenarnya ketika ada ibu-ibu atau istri-istri curiga suaminya mungkin punya pacar di kantor atau suaminya selingkuh dengan orang kantor atau dengan teman kantor, jujur aja aku nggak relate karena aku nggak pernah melihat itu. Dan sejauh yang aku tahu, teman-teman di kantorku itu bukan tipikal yang kayaknya berpotensi buat seneng sama temannya sendiri. No, enggak, nggak ada itu. Jadi aku pernah ada pengalaman punya temen yang dia itu kayaknya kayak cemburu banget sama suaminya. Jadi kayak dia overthinking suaminya mungkin bisa aja selingkuh dengan orang di kantor atau suaminya mungkin bisa aja deket dengan orang di kantor. Bahkan kayak semobil dengan temen yang di kantor, kayak duduk samping-sampingan itu juga dia juga cemburu banget. Kecurigaan-kecurigaan itu menurut aku di awal itu aku ngerasa kayak nggak berdasar. Sampai akhirnya aku dengar ada salah satu teman aku yang katanya itu selingkuh dengan teman kantor, tapi aku nggak bisa memvalidasi itu benar atau enggak. Bisa aja itu gosip. Makanya ketika aku dengar ada cerita bahwa di kantor ini ada yang begini begini begini, di kantor ini ada yang begini begini, ada yang selingkuh dengan atasannya, misal atau selingkuh dengan rekan kerjanya, ada yang selingkuh antar departemen atau selingkuh dengan ini itu bla 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 bla. Aku ngerasa itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Dan aku aku masih nggak percaya itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk bapak-bapak atau laki-laki yang di kantor tapi mereka selingkuh dengan orang di luar kantor, itu memang ada. Jadi aku pernah punya teman yang dia secara terang-terangan nyeritain siapa selingkuhannya, orang mana, bahkan orang yang mungkin kita kenal, bahkan orang yang kayaknya secara personal kita mungkin nggak kenal, tapi secara pekerjaan kita pernah interaksi, tapi bukan orang di kantor yang sama, jadi kayak orang dari luar. Terus dia juga cerita apa aja yang dia kasih ke ceweknya, berapa uang yang dia kasih setiap bulan, berapa uang yang harus dihabisin untuk menghidupi si selingkuhannya itu. Yang lebih aneh adalah bapak itu nggak LDR dengan istrinya. Jadi mereka ada di site yang sama, mereka ada di tempat yang sama, jadi mereka nggak LDR. Tapi dia tetap punya celah untuk selingkuh. Dan parahnya lagi, dia masih bilang gaji yang diterima dari kantor itu cash. Padahal zaman sekarang nggak mungkin dong ada gaji cash. Aku bahkan pernah ada di fase di mana aku harus nulisin di amplop sisa gajinya dia itu berapa untuk dikasih ke istrinya. Jadi nominalnya itu ditulis di amplop seolah-olah itu dari kantor. Kebetulan bapak-bapak ini udah nggak ada ya, dia udah resign. Dan menurut aku itu jadi pelajaran bahwa ketika ada istri mungkin cemburu, suaminya pergi dengan si ini, si itu, apalagi kalian posisinya LDR, mungkin kalian jauh lebih khawatir sebenarnya suami kalian selingkuh dengan orang di luar kantor. Dan itu justru lebih banyak potensinya dibanding yang di dalam kantor. Aku nggak pernah kepikiran bahwa hal itu tuh bisa terjadi. Kayak kita ngelihat teman kantor itu tuh kayak ngelihat keluarga tau gak sih? Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita sama-sama, kita udah kayak saudara. Bahkan mungkin kita juga tahu kekurangannya mereka apa, kelebihannya apa, tahu gimana mereka kerja, tahu gimana kehidupan mereka, cerita-cerita mereka. Jadi kayak untuk cheating itu kayak hal yang kayaknya nggak mungkin gitu. Jauh banget, itu kayaknya nggak mungkin. Aku mau share sedikit ya, kehidupan bapak-bapak di tambang. Memang ada orang yang berbeda-beda.
Jadi memang ada bapak-bapak yang mungkin dia jauh dari istrinya tapi dia tetap setia. Kayak misalnya dia akan tetap nelpon setiap hari, dia akan tetap ngabarin istrinya, tetap nanyain perkembangan anaknya, dia setia, uang semuanya mungkin dikirim ke istri, di tempat dia cuma jatahan doang, itu ada dan itu banyak bapak-bapak yang begitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang, "Ah, LDR," atau, "Ah, di kantor tempatnya orang selingkuh, ah, takut nih diambil pelakor, takut apa." Itu sebenarnya nggak beralasan kalau memang secara karakternya ya suami kalian nggak begitu. Dan aku nemuin banyak kok bapak-bapak yang begitu, bapak-bapak yang setia itu banyak. Walaupun memang nggak menutup kemungkinan, ada bapak-bapak yang mungkin dia bisa jadi jajan. Jajannya mungkin bisa di tempat-tempat yang dalam tanda kutip memang tempat nakal. Dan ada juga mungkin yang sama Elsie misalnya. Dan itu ada gitu. Tapi itu bukan berarti terjadi dengan bapak-bapak yang LDR. Ada juga kok yang istrinya ada di sini tapi dia masih main LC itu ada gitu. Jadi itu nggak jadi ukuran kesetiaan suami itu karena istrinya selalu ikut, nggak jadi ukuran. Ada juga yang ya memang memang basicnya dia memang nakal. Walaupun sudah ada istrinya di sini, masih ada celah untuk selingkuh. Nah, tapi mungkin buat ibu-ibu yang merasa curiga atau merasa suaminya memang bukan tipikal yang setia, memang sebaiknya diikuti. Setidaknya kalian selama di luar jam kerja, kalian bareng suami kalian. Kalau di kantor kan ya udahlah, ya kayaknya kerja aja. Tapi setidaknya di luar kantor bisa tahu tindak tanduknya. Terus, ada lagi mungkin orang-orang yang dia sebenarnya nggak kayak gitu, tapi karena mungkin punya uang, atau mungkin dia ngerasa dia punya kuasa, atau mungkin terpengaruh kanan kiri, dia akhirnya bisa jadi melakukan hal itu. Misalnya nih dari circle-nya teman-temannya ada yang ngenalin ke LC, misalnya ngajak karaoke lah, ngajak ke bar lah, atau ngajak ke tempat-tempat yang banyak cewek-cewek nakalnya misalnya, akhirnya dia keikut, atau dia misalnya disodorin dengan cewek-cewek yang begitu, akhirnya dia mau, akhirnya dia deket, akhirnya dia pacaran misalnya. Jadi banyak hal yang bisa melatar belakangi seseorang untuk seperti itu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan masih banyak orang-orang yang baik. Jadi masih banyak orang-orang yang dia mungkin nggak akan selingkuh gitu. Jadi kalau aku mau ngambil kesimpulan tentang ketakutan-ketakutan para istri dengan suaminya yang mungkin kemungkinannya akan selingkuh dengan teman kantor, menurut aku ini pengalaman pribadi ya, bukan aku nggak tahu mungkin di tempat lain seperti apa, tapi di lingkunganku sendiri potensi untuk selingkuh dengan teman kantor itu menurut aku hal yang kecil kecuali dia memang nggak bermoral. Entah itu ceweknya yang udah nggak ada moral atau mungkin cowoknya yang udah terlalu gatel. Dan kalaupun dipaksa misalnya orang-orang yang digosipin pacaran dengan teman kantor, itu justru cowok-cowok yang istrinya ada di site, yang istrinya tuh ada di tempat yang sama, yang mereka tuh nggak LDR gitu. Jadi LDR dan enggaknya tuh menurut aku bukan sesuatu, bukan ukuran gitu. Ada aja caranya. Bahkan yang aku dengar yang tentang selingkuh itu, dia bahkan sampai beralasan lah dengan istrinya bahwa dia pergi kerja, padahal dia check in misalnya dengan pacarnya, dengan LC atau dengan siapapun gitu. Jadi potensi untuk selingkuh dengan teman kerja itu menurut aku kecil. Tapi potensi untuk selingkuh di luar teman kerja itu menurut aku yang jauh lebih besar potensinya. Kayak tadi, bahkan ada yang bilang ke istrinya gajinya cash. Bahkan yang ditulis nominalnya di amplop itu nggak sampai seperempat dari total keseluruhan gajinya. Artinya lebih banyak yang dikasih ke LC itu dibanding ke istrinya. Menurut aku parah sih. Dan aku aneh banget ya. Yang jadi selingkuhannya dia tuh orang yang punya kerjaan. Jadi ceweknya tuh nggak nganggur dan dia bukan janda, bukan gadis, dia punya suami. Jadi menurut aku kayak emang udah gila sih, udah sama-sama gila, udah sama-sama stres aja. Jadi bisa dibilang aku menyebutnya itu bukan karena keadaan misalnya, karena misalnya jauh dari istri atau apa, bukan. Karena dia memang nggak bermoral aja. Aku sih berharapnya kita bisa normalisasi untuk ngejauhin orang-orang yang terbukti jadi selingkuhan atau selingkuh. Itu menurut aku hal yang paling bener yang bisa kita lakuin sebagai karyawan, supaya kita-kita yang kerjanya bener ini nggak dicurigain sama istri-istri karyawan. Oke, mungkin pembahasan tentang ini kalau diterusin sebenarnya aku bisa aja emosi. Ini pasti kayak sesuatu yang menurut aku sangat nggak etis, sangat gimana ya, ya pasti bikin emosi.
pasti bikin emosi banget dan kayaknya aku bakalan marah banget sih kalau misalnya di sekitar aku ada orang yang begitu. Oke, bye-bye, mungkin cukup pembahasan hari ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.